kunjungan ketiga. Kunjungan ketiga, ya kunjungan ketiga, alhamdulillah di Rumah Bu Sarah. Di rumah Bu Sarah ya, di rumah Bu Sarah. Tadi udah sekolah berkelok-kelok masuk gang. Di sana juga sebenarnya ketika awal-awal di Bu Alfa berkelok-kelok masuk gang ya, cukup sempit. Perjalanan cukup jauh tadi, cukup lama juga tadi mengalami macet. Kita sekarang ke Bu Sarah. Banyak yang beli ketupat. Jelang Lebaran ya. Apa aja ini teh? Pertanyaan pertama. Aduh, asa. Ini investigasi. Kasus apa kah? Nembe UI. Oh, bukan ini. Nembe UI. Ya ini kita di Bu Sarah itu ada ininya. Suami beliau. Rajanya. Raja. Rajanya. Kemudian nanti ini Bu Sarah nanti kita akan bincang-bincang ya, susah. seperti tadi ya, bagaimana keseharian guru-guru kelas aktif Quran Kids. Langsung saja saya serahkan ke moderator. Sorry. Gimana? Ya, apa kabar Bu Sarah? Alhamdulillah. Lagi ngapain tadi pas sebelum kita kesini? Nyari gambar biasa. Oh, nyari gambar ya. Jadi Bu Sarah ini selain mengajar juga hobi ya. Ya, dari hobi akhirnya jadi profesi. Betul. Dari hobi akhirnya jadi profesi, suka ngedit gambar ataupun membuat video-video gitu ya, mengedit kegiatan gitu, untuk kegiatan dakwah. Nah itu untuk kegiatan dakwah banyaknya itu ya, karena dari hasil hobi kemudian ya, dilihat karyanya, kemudian diminta untuk menjadi salah satu konten kreator juga ya, khususnya di tadi editing video gitu. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang editing video, bagaimana dengan, karena memang beliau ini kan sebagai guru juga ya, gitu, sebagai guru. Gimana nih pengalaman mengajarnya, mungkin sebelum bergabung menjadi kepala sekolah di TPQ ya, TPQ di Quran Kids. Sebelumnya ada pengalaman apa saja nih? Kalau di TPQ sebetulnya dari tahun 2011 pernah ada pengalaman itu. Dulu waktu masih SMA, karena kan SMA selesai pukul 2, nah sorenya ngajar TPQ gitu ya. Mungkin Pak Agus tahu ya, karena kan di sekolah yang dikelola saudaranya Pak Agus juga gitu ya. Ya itu guru kelas yang kemudian juga jadi wali kelas gitu ya. Karena memang mau kuliah ke luar kota ya, jadi berhenti waktu itu. Nah setelah selesai kuliah ya kembali lagi gitu ya. Kemudian di SMA dulu kan, waktu selesai kuliah kan di tingkat SMA, SMK, karena memang full day ya, pada akhirnya tugas domestik sebagai ibu rumah tangga banyak yang lalai lah ya gitu ya, jadi terabaikan, resign. Dan nah di masa resign itu tuh padahal nggak lagi cari kerjaan gitu ya. Ngobrol sama Bu Rosi, mau nggak mengelola TPQ gitu. Ya saya kan pokoknya fokusnya jangan terlalu lama di luar gitu ya. Ya udah TPQ mah katanya paling berapa jam gitu. Ya awal-awal kan ngobrol sama ibu gitu ya.
maksimal 2 jam gitu kan. Oh ya udah, dan izin juga kan kalau 2 jam ya silahkan gitu ya. Dan dari situ ya alhamdulillah sampai hari ini banyak lah ya, banyak ya kalau dikatakan keuntungan ya keuntungan juga gitu. Kalau ke suami sih lebih dulu juga izinnya tuh karena memang kami kan belum punya anak ya. Jadi izinnya tuh ya maksudnya karena memang senang juga di dunia pendidikan, belum bisa nih ke anak sendiri gitu ya. Jadi cari momen yang memang bisa mengaplikasikan ilmu itu di mana gitu ya. Kebetulan Bu Rosi menawarkan ya udah mangga gitu ya, karena kan suami juga alhamdulillah tidak pernah apa namanya tuh ya melarang gitu ya. Ya apalagi kan itu untuk kesenangan gitu ya. Ya silahkan gitu ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat juga seperti itu. Dulu kuliahnya di mana? Di El Rahma sih, di El Rahma Bogor. Oh, El Rahma Bogor. Ngambil jurusan apa? Nah, itu sangat jauh sekali. Berarti lagi-lagi ya, nggak nyambung antara background pendidikan dengan profesi sekarang, seperti tadi Bu Alfa. Dulu background pendidikannya tuh komputer bisnis, ya. Awalnya jurusan komputer maksudnya? Bukan, jadi komputer bisnis. Jadi memang ya basicnya ilmu komputer, tapi aplikasi-aplikasi yang digunakan itu ya kayak aplikasi keuangan gitu. Dan ya awalnya saya juga milih jurusan bisnis itu tadinya gitu ya, pengen mengembangkan bisnis orang tua gitu ya di apa snack kayak gitu. Tapi ternyata setelah terjun juga karena mungkin bukan passionnya ya, dan memang sayanya gampang bosan gitu. Ah kok begini gitu ya, jadi kalau nggak salah hanya 1-2 tahunan mungkin lah mencoba untuk mengaplikasikan ya, tapi pada akhirnya nggak ini gitu ya. Mungkin yang masih bisa digunakan sampai hari ini ya mungkin untuk urusan keuangan sekolah masih bisa gitu ya diaplikasikan. Tapi untuk kayak marketing kayak gitu udah lupa lah apa aja gitu. Nggak bisa. Ya, terus kan tadi selain menekuni dunia pendidikan khususnya sebagai guru Al-Qur'an ya, seneng juga mengedit. Nah, itu gimana awal ceritanya? Nah, itu juga sama. Jadi waktu kuliah itu kan jurusan utamanya bisnis. Kemudian ada kalau di sekolah mungkin ekskul kali ya. Ada ya di luar jam mata kuliah saya ikuti kegiatan desain. Kemudian juga pernah mengikuti pelatihan kilat tentang desain. Ya karena penasaran kan, yang namanya kilat kan hanya dasar saja gitu, tapi masih penasaran nih bagaimana gitu ya detail-detailnya. Ditambah memang ada amanah untuk publikasi dakwah waktu itu, yang menawarkan diri meskipun memang pada awalnya mungkin karena memang baru pertama kali desain ya banyak item yang dimasukkan lah ya, rame banget gitu ya. Teks gitu ya, banyak efek dan lain sebagainya gitu, dan lama kelamaan ya ya tuntutan juga kan pasti orang juga kan melihat sekarang hitnya desain seperti apa gitu ya, pengen rekomendasi ya, coba kayak gini, kayak baju gitu ya. Ada trennya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya pas mau publikasi tentang dakwah, pengen publikasi acara dakwah ini tapi mirip poster apa gitu ya. Ya mau nggak mau kan pasti di YouTube kan ya, pasti cari tutorial gitu ya. Karena memang kan waktu itu kalau di Cianjur belum banyak SDM yang bisa ditanyai lah gitu terkait hal-hal yang demikian gitu. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah nggak hanya orang Cianjur gitu ya, bisa nanya ke orang yang di luar Cianjur karena memang ya bisa terhubung dengan mudah lah. Sisi positif dari kemajuan teknologi informasi ya, bisa menggali ilmu juga. Gitu. Nah, terus berarti selain kesibukan sebagai ibu rumah tangga, selain sebagai pengajar sore harinya, juga ini ya berkecimpung di dunia dakwah, khususnya tadi di dunia desain visualnya. Gitu. Nah, kalau tinggal di sini udah berapa lama? Berarti semenjak nikah atau gimana? Semenjak nikah itu bareng dulu sama mertua. Kelewat kayaknya itu tuh kehalang 2 kontrakan. Tadi kayaknya pas belokan. Katanya di situ bareng berempat. Kemudian setelah 1 tahun bareng mertua ngontrak dulu. Pindah ngontrak berapa kali? Ada 1, 2, 3 kali mungkin. 3 kali. Nah setelah ngontrak, ya alhamdulillah bapak mertua pensiun, ada uang pensiunan gitu ya.
ya diberi oleh mertua sebetulnya rumah ini juga gitu. Ya, rezeki ya dari mana rezekinya. ya awalnya kontrak-kontrak itu juga di luar dari planning gitu sebenarnya kan memang sambil nunggu sambil ngumpulin juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ada rezeki dari yang lain ya, mungkin orang tua juga sama gitu ya, mertua juga sama-sama ngumpulin gitu. Tiba-tiba ditelepon, ya udah langsung pindah 2019 di sini tuh Agustus. Berarti dari 2019. Walaupun tadi pindah-pindah tempat tinggal, tapi masih di lingkungan sini? Deket sih ya, masih SMP 2, kompleks SMP 2, pernah di Cimaya dekat sekolah. Gitu. Gimana nih di antara tadi pindah-pindah tempat tinggal yang nyaman lingkungannya, tentu selain rumahnya ya, selain lingkungannya juga yang mana? Kalau lingkungan sih sebetulnya bisa dikatakan kalau lebih kenal banyak ke tetangga itu di Cimaya ya, waktu di Cimaya. Karena memang kan ya jadi sesama yang ngontrak juga kan, interaksi itu lebih ini. Kalau di sini karena mungkin memang sama para pekerja, jarang ketemu. Kalaupun misalkan kayak ke warung juga orang ya udah kan, kalau misalkan lihat di lingkungan orang lain ke warung, ngobrol di warung gitu ya. Kalau di sini jarang, jadi orang lain juga ke warung cukup beli, pulang lagi gitu ya. Jarang-jarang. Hanya berpapasan muka aja gitu ya, tanpa ada tegur sapa. Gitu. Tapi kalau dari sisi tidak terlalu banyak kebisingan di sini gitu ya. Kalau untuk tadi ya butuh misalkan mengerjakan untuk konsentrasi apalah untuk tugas guru ataupun tadi editing, di sini jauh lebih nyaman. Gitu. Untuk suasana keislamannya sendiri? Alhamdulillah sih kalau di sini juga di masjid aktif ya, untuk hidup ya masjidnya. Masjidnya hidup gitu ya. Jadi sekalipun misalkan kayak lagi sambil cuci piring, sambil masak, bisa mendengarkan gitu ya dari masjid, alhamdulillah. Untuk pokoknya DKM-nya ini sih, DKM-nya aktif gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain juga saya ini sih acungkan jempol kayak pengurusan jenazah gitu. Karena kan kalau di tempat tinggal saya sebelumnya di Pasir Hayam itu kayak pengurusan jenazah itu ya tinggal kesadaran masyarakat masing-masing gitu. Kalau di sini memang sudah terstruktur. Jadi DKM itu sudah rapih gitu ya. Sudah punya SOP dan ada job masing-masing gitu. Ya, SOP-nya udah ada. Kemudian para petugasnya juga udah lebih gesit ya. Gitu. Kalau ya itu kan ya yang kita lihat juga kan biasanya dari sebuah rumah itu ya tetangganya gitu. Karena kalau misalnya rumahnya nyaman tapi tetangganya nggak membuat kita nyaman, ya nggak enak juga. Gitu. Ya alhamdulillah sih tetangga yang paling dekat juga ini banget sih, apa namanya tuh, ya maksudnya tuh ya nyaman untuk apa ya, nggak bikin ya kan kalau misalkan ada gosip atau apa tuh nggak julid gitu. lah Nah itu dia julid. Jadi punya tetangga tuh ya nyapa tahu batas gitu, ya, tahu kapan batas, gitu ya. Jadi kapan misalnya bertanya dan ranah apa aja yang ditanyain gitu ya. Kalau sekedar tanya misalnya mau mudik nggak kayak gitu, itu kan kita juga bisa jawab. Tapi kalau nanya yang lebih dari itu, wah ini mah ya alhamdulillah ya, tetangganya juga berarti memang ngerti ya, orang-orang yang ngerti gitu kapan batas-batas bertetangga. Ada lagi mungkin ngobrol sama suaminya? Apa tuh? Barangkali mungkin ada keluhan dari beliau. tinggal di sini sama siapa? Kenapa suami istri berjauhan gitu? Ada bapak mertua. Profesi beliau tuh sebetulnya tuh ini ya. Ini tuh sangat unik sebetulnya ya. Nah ini coba Pak Iman. Ini suaminya itu luar biasa nih profesinya sebagai ini ya. Nakes. Nakes. Enggak juga sih. Rohis lah ya. Bagian rohis di iya, rumah sakit. Luar biasa nih. Bagaimana obatin yang bukan sakit raga ya? di bagaimana di ini apa pakai tangan? Enggak. Kalau selama ini ketika Bu Sarah kegiatan mungkin sangat padat ya, karena dari sekolah juga kadang kan Bu Sarah ini, waduh untuk hari ini mas saya ada jadwal ini ngedesain konten untuk ngirimin konten, desain video, editing video. Berarti kalau dihitung-hitung sama saya ya padat juga ya Bu Sarah tuh, ya di sekolah ya di kegiatan dakwah untuk mendesain atau mengediting video. Nah menurut
rajanya gimana nih? Gimana? Ada keluhan? Ada keluhan atau ada pasrah begitu saja? Nggak ada keluhan. Tapi ini apa? Misalkan ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, mungkin begitu ya? Nggak masalah. Sudah cukup begitu saja. Malahan mah pernah kan pas pandemi kita nggak sama sekali nggak ada kegiatan di luar kan, tahfiz camp, karantina tahsin, terus-terusan kapan keluar rumah, ini malah kamu kan di rumah aja gitu ya, karena kan sama sekali nggak ada agenda keluar rumah yang 3 hari 2 malam gitu ya. Di sekolah diem aja, sepi-sepi aja, nggak ada kegiatan, jadi malah aneh kalau nggak ada kalau nggak ada kegiatan. Jadi malah terus. Luar biasa nih, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan, Pak Imam? Nah, ya Cukup. Kembali lagi mungkin ke Bu Sarah kalau tidak. Jadi audionya jempling. Kalau Pak Iman silent mode. Silent mode. Ya, Bu Sarah, ini mungkin yang perlu diketahui juga oleh teman-teman, oleh para ya penonton, penyimak, ya sahabat-sahabat semua. Mungkin kesan-kesan setelah bergabung di Quranikis atau mungkin terjun di dunia kependidikan, apakah seperti apa? Ya, apakah ini memang saya itu terjebak dalam kondisi ini, atau memang sekarang dulu mungkin belum menikmati, sekarang sudah menikmati, atau bagaimana? Ada kesan-kesan? Ya, sebenarnya kalau saya sih mengukurnya di ini ya, dari masa kerja saja gitu, karena memang kan dari pengalaman kerja. Ya bisa dikatakan 2018 sampai sekarang ya berarti menuju 4 tahun gitu ya. Masuk itu kan September 2018, berarti menuju 4 tahun. Kalau diingat-ingat dengan pengalaman kerja di tempat lain ya rekor gitu ya. Dan biasanya kalau di tempat lain ketika sudah di usia 2 tahun 3 tahun tuh udah kayak resah, udah mikirin gimana caranya keluar gitu ya. Ya dalam artian mikirin gimana caranya keluar itu ya keluar baik-baik gitu ya. Dan karena kan kadang kayak misalkan di sekolah lain pengen keluar tapi berat sama murid misalkan atau apa gitu ya. Jadi ada seperti itulah. Tapi kalau di Kuki ya insya Allah sampai hari ini tidak kepikiran hal itu gitu ya. Tidak sampai kepikiran hal itu. Justru malah mikirin tuh ya bagaimana kita mewujudkan visi misi yang sering dibahas di rapat gitu ya, untuk inovasi-inovasi ya yang saya bisa aja gitu ya. Dan gitu juga mengajak tim di Kuki gitu ya, untuk sama-sama menyamakan pola pikir gitu kan. Karena kan kalau misalkan sayanya aja yang greget tapi misalkan teman-teman yang lainnya belum ngeh, khawatirnya nanti jadi jalan sendiri juga gitu ya di TPQ-nya. Itu sih. Dan mungkin ya mungkin orang nganggapnya kayak bohong gitu. Pernah satu kejadian, karena kan saya punya riwayat tekanan darah rendah ya. Jadi kalau terlalu capek itu kan pusing banget gitu ya. Pernah waktu kejadian itu sebelum berangkat gitu ya, udah ngeluh ke suami, aduh pusing gitu ya. Ya udah izin aja gitu ya ke guru-guru yang lain. Tapi kemudian menerima pesan ada satu guru yang nggak hadir, karena kan TPK hanya 3 orang ya. Kalau satu guru nggak hadir, saya nggak hadir, berarti kan hanya 1 orang gitu ya. Kasihan kalau ini semua, ya udah la haula gitu ya berangkat. Dan alhamdulillah ketika ngajar anak tuh enggak gitu ya, nggak kerasa pusing ya. Setelah selesai ngajar ya baru pusing lagi gitu ya. Ya maksudnya itu atas kuasa Allah gitu ya, untuk karena memang mungkin menemani anak-anak yang belajar Al-Quran gitu ya. Untuk hal seperti itu ya, pernah gitu ya, 1 atau 2 kali gitu ya, pernah kejadian gitu. Awalnya mah aduh gimana ya, karena memang kan dulu masih pakai naik angkot ya. Takut di jalan gimana tapi ya udahlah, izin ke suami gitu ya. Asalnya juga suami itu nggak ngasih izin, aku kan lagi pusing, doain aja lah nggak apa-apa gitu ya. Pas nyampe sekolah, dari awal pembukaan gitu ya, doa pembuka, ya itu nggak ada gitu ya. Baru pas nyampe rumah lagi baru pusing lagi gitu ya. Pernah kejadian seperti itu gitu. Dan terkait kesaktian juga tentang lingkungan kerja sebetulnya kan ya. Lingkungan kerja juga yang apa itu ya, atmosfernya lah ya, atmosfer lingkungan kerjanya gitu ya. Bikin nyaman ya, makanya kenapa sampai sekarang hampir 4 tahun juga saya nggak kepikiran untuk mencari di tempat lain gitu ya. Itu sih.
Baik, luar biasa nih, Masya Allah. Memang lingkungan itu penting ya, di tempat kerja, di sekolah, di kantor gitu ya, di antara staf, bagaimana membangun ini ya, sama-sama yang menyamankan gitu ya, menyamankan, terutama bukan sekedar nyaman, sama-sama tidak saling mengganggu, bukan. Nah, itu. Yang namanya manusia kan pasti ada gesekan, tapi selalu ada solusi gitu kan. Dan ya Bu Milda juga dalam hal ini kan, kalau saya ada apa-apa kan suka japri gitu. Bu pengen cerita, pengen apa, solusinya gimana gitu, dan selalu ada gitu kan. Iya. Gitu. Jadi hal yang penting bagi kami itu dari yayasan, yang membuat kenyamanan pertama itu adalah ketika semua staf itu satu visi, satu misi. Satu visi, satu misi, satu frekuensi, satu orientasi gitu ya. Ketika berjuang ya, jadi bukan sekedar kerja, tapi di sini tuh kami di Quranic Kids ya, kami sampaikan kepada para staf, kita di sini bukan sekedar bekerja, tapi betul-betul berjuang ya. Kita tuh berjuang karena ada visi yang mulia untuk mencetak calon ulama dan pemimpin, baik itu satuan TPQ, TK, SD gitu ya, sama-sama satu visi. Dan jadi atmosfer itu atmosfer berjuang bagaimana mencetak generasi-generasi calon ulama dan pemimpin. Nah, itulah yang bagi saya tuh ya, bagi yayasan ini hal yang penting yang membuat teman-teman tuh ya nyaman gitu ya, punya visi yang mulia, sama-sama punya peluang jariah pahala atau multi level pahala gitu ya, begitu gitu itu. Adapun hal yang lainnya yaitu juga ya, dari yayasan PR gitu ya, PR bagaimana sama-sama betul-betul nyaman dari sisi kegiatan, dari sisi visi misi gitu ya, di sisi lain juga kesejahteraan gitu, itu sedang diupayakan gitu ya. Semoga ada rezekinya. Semoga ada rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bincang-bincang singkat dengan Bu Sarah gitu ya, dengan hatur nuhun Raja. Meskipun silent. Pak Iman, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu ya, Bu. Ya. Baik, cukup sekian. Mungkin nanti kita akan melompat ya ke selanjutnya, ke guru selanjutnya untuk menemukan inspirasi-inspirasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.